Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Fazira dari kelas 12 IPA 6. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai virus HIV, di mana pada bagian ini saya akan memaparkan mengenai pengertian serta perjalanan virus HIV itu sendiri. Virus HIV ini merupakan singkatan dari virus Human Immunodeficiency Virus, di mana HIV ini merupakan suatu virus, suatu bentuk infeksi yang akan mengakibatkan penurunan pada sistem kekebalan tubuh manusia. Otomatis jika kekebalan tubuh kita telah menurun, kita akan mudah dijangkiti oleh berbagai macam penyakit seperti demam, flu, sakit tenggorokan, ataupun yang lain sebagainya. Akan tetapi teman-teman, kita perlu mengetahui bagaimana bentuk perjalanan dari virus HIV itu sendiri ke dalam sistem imun manusia. Baiklah, perjalanan virus HIV itu sendiri dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan di mana seseorang yang baru saja terjangkiti virus HIV belum menunjukkan gejala apapun. Bahkan orang tersebut masih kelihatan sehat-sehat saja, padahal sebenarnya ia telah terjangkit virus HIV. Namun, walaupun kondisinya terlihat sehat-sehat saja, ia mampu menularkan virus HIV itu terhadap orang lain. Tahapan yang kedua itu adalah tahapan yang terjadi pada kisaran tahun dalam jangka waktu selanjutnya, di mana pada tahap kedua ini mereka yang terjangkiti virus HIV sudah mulai menunjukkan gejala-gejala, akan tetapi gejalanya masih tergolong kecil. Gejalanya menyerupai flu seperti demam, keringat dingin berlebihan tanpa ada sebab yang jelas, kemudian radang tenggorokan, mudah lelah, mudah letih, nyeri otot, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian kita memasuki pada tahapan yang ketiga. Pada tahapan yang ketiga ini, disinilah virus HIV telah berubah atau dalam istilah lainnya menjadi virus AIDS, di mana AIDS itu merupakan virus yang tingkatannya lebih berbahaya dibandingkan HIV. Sehingga seseorang yang sudah terkena AIDS itu bisa dikatakan sulit untuk bisa memperoleh tahapan penyembuhan. Akan tetapi gejala-gejala yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan ketika ia masih memasuki tahapan yang kedua. Sebab ketika virus HIV ini telah menjadi AIDS, maka virus ini akan menyerang sistem imun manusia. Otomatis ketika sistem imun kita sudah dimasuki atau sudah ditembus oleh virus, otomatis berbagai macam penyakit akan mudah untuk masuk ke tubuh kita. Bahkan penyakit yang dikatakan tidak cukup serius saja bisa mengakibatkan kematian. Kemudian tahapan yang keempat atau tahapan terakhir dalam perjalanan virus HIV ke dalam sistem kekebalan tubuh manusia itu adalah tahapan kematian, di mana tahapan kematian ini merupakan tahapan terakhir yang sebenarnya bisa kita cegah. Bisa kita cegah melalui terapi RAF, di mana terapi ini bertujuan untuk mematikan virus-virus atau setidaknya mengurangi virus-virus HIV yang sudah menjangkiti sistem imun kita. Akan tetapi bagi mereka yang sudah menderita virus HIV tetapi tidak menyadari bahwa virus HIV itu sudah ada di dalam tubuhnya, lalu tidak memeriksakan gejala-gejala kecil yang ia rasakan kala itu ke dokter, maka bisa jadi kemungkinan ia bisa merasakan tahapan keempat ini. Intinya, bila kita merasa tubuh kita itu memiliki gejala-gejala yang tidak lazim, seperti tubuh kita terasa sehat tapi kita merasa
kita berkeringat dingin tanpa ada sebab yang jelas, otomatis hendaklah kita untuk memeriksakannya ke dokter, sebab itu bisa menjadi salah satu gejala virus HIV. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Zafira. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penularan dan gejala virus HIV/AIDS. HIV/AIDS ini dapat ditemukan di dalam cairan tubuh orang yang terinfeksi. Cairan itu termasuk cairan sperma, cairan vagina, cairan anus, cairan darah, dan ASI. Namun, HIV tidak dapat tersebar karena keringat dan urin orang tersebut. Umumnya itu penyebaran virus HIV ini terjadi melalui hubungan seksual dan yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik saat memakai narkoba. Jadi jarum suntiknya itu dipakai secara berulang-ulang oleh orang-orang yang berbeda. Cara penyebaran yang lainnya itu termasuk penularan dari ibu kepada bayi pada masa kehamilan. Itu bisa terjadi ketika pada saat melahirkan dan atau menyusui. Karena kan tadi yang termasuk itu cairan ASI-nya juga. Baru melalui seks oral, itu seks bebas yang tidak aman, baru melalui penggunaan alat bantu seks yang dipakai bergantian, baru melalui transfusi darah orang yang terinfeksi, baru memakai jarum suntikan dan perlengkapan menyuntik lain yang sudah terkontaminasi oleh orang yang terkena virus tersebut. Baru ada gejalanya itu infeksi ini muncul melalui 3 tahap. Ya, tahap pertama itu adalah serokonversi, yaitu periode waktu tertentu di mana antibodi HIV sudah mulai berkembang dan melawan virus. Tahap kedua itu adalah masa ketika tidak ada gejala HIV yang muncul. Tahap ketiga itu merupakan tahap akhir infeksi virus. Saya akan menjelaskan tahap pertama. Orang yang terinfeksi virus HIV akan mengalami sakit mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi. Jadi selama 1 hingga 2 bulan kemudian setelah kondisi tersebut, HIV dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Fase ini disebut yang tadi pertama itu serokonversi. Gejalanya yang paling umum itu kayak demam, tenggorokannya sakit, muncul ruam-ruam di kulit, pembengkakan noda limfa, diare, kelelahan, baru nyeri otot dan sendi. Jadi orang itu jadi kayak lebih lemah, antibodinya lama-lama dimakan sama virus itu. Namun bisa aja gejala itu tadi kan bukan berarti kita yang sakit demam atau diare itu langsung kita suges kita tuh kena sakit itu, enggak juga. Makanya kita harus melakukan pemeriksaan. Tahap kedua itu setelah gejala awal menghilang, biasanya HIV tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Jadi di periode ini infeksi HIV berlangsung tanpa menimbulkan gejala. Jadi yang tadi itu kan kayak demam. Kalau tahap kedua ini kita nggak merasakan sakit apa-apa tanpa gejala. Tapi virus ini terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, pengidap sakit ini akan merasa tetap sehat. Bahkan dia tuh bisa menularkan penyakit itu kepada orang lain. Nah, tahap ini tuh bisa berlangsung lama, yaitu selama 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga itu tahap ini juga disebut tahap HIV simptomatik. Apabila pengidap HIV tidak mendapatkan penanganan yang tepat, virus akan melemahkan tubuh orang yang menderita tersebut dengan cepat. Kayak rata-rata kan orang yang terkena sakit HIV itu kan badannya jadi kurus. Jadi virus ini kayak memakan antibodi dan memakan badan kita jadi habis sehingga kita tuh makin lemah. Nah, pada tahap ketiga ini yang mengidap sakit ini akan lebih mudah terserang penyakit serius. Tahap ini dapat berubah menjadi AIDS. Gejala-gejalanya itu kayak demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah
pokoknya tiap hari, baru sulit bernapas, sesak gitu, baru diarenya tuh parah, infeksi jamur pada mulut, tenggorokan dan vaginanya, muncul bintik-bintik ungu pada kulit yang nggak bisa hilang, baru nafsu makannya tuh hilang sampai berat badannya tuh turun drastis, bahkan bisa sampai per hari itu 10% berat badannya turun. Demikian saja penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe HIV. Tipe-tipe HIV itu dibagi menjadi dua, yaitu HIV 1 dan HIV 2. HIV 1 dan HIV 2 merupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan, akan menjelaskan tentang tipe-tipe HIV. Tipe HIV dibagi menjadi dua, yaitu HIV 1 dan HIV 2. HIV 1 penyebarannya yaitu begitu cukup luas, yaitu hampir 90%. Dan HIV tipe 2 yaitu penyebarannya 10%, yaitu pada bagian Afrika Barat. Namun kedua tipe ini sama-sama dapat menyebabkan penyakit AIDS. HIV tipe 1 disebabkan oleh virus HIV yang menginfeksi simpanse, sedangkan HIV tipe 2 berasal dari virus HIV yang menyebabkan virus dari monyet. Grup M itu terbagi lagi menjadi beberapa subtype, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, J, dan K. Masing-masing subtype tersebut memiliki cara sendiri untuk menularkan virus HIV. Sebagai contoh, subtype B yaitu cenderung menularkan melalui dengan homoseksual, sedangkan C dan E cenderung menularkan virus tersebut melalui hubungan heteroseksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliza Rona Nasution dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang tidak menularkan HIV. Jadi yang pertama itu ada kontak fisik. Orang yang berada dalam satu rumah dengan penderita HIV atau AIDS, bernapas dengan udara yang sama, bekerja maupun berada di dalam satu ruangan dengan penderita HIV tidak akan tertular. Bersalaman, berpelukan, ataupun mencium pipi, tangan, dan kening penderita HIV tidak akan menyebabkan seseorang tertular. Maupun itu dari keringat, air mata, ludah, pakaian, telepon, kursi toilet, atau melalui hal-hal sehari-hari seperti berbagi makanan, tidak akan menyebabkan seseorang tertular terhadap penderita atau pasien HIV. Yang kedua, ada memakai milik penderita. Jadi menggunakan tempat duduk toilet, handuk, peralatan makan maupun peralatan kerja penderita HIV tidak akan menyebabkan kita tertular. Yang ketiga, ada digigit nyamuk maupun serangga dan binatang lainnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang faktor risiko HIV dan AIDS. Jadi kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain yaitu orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang selanjutnya, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Setelahnya, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain, pengguna narkotika suntik, dan orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Matli dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang gejala HIV dan bahaya penyakit HIV. Tahap gejala HIV terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap infeksi akut. Tahap ini terjadi pada kurun waktu 1 sampai 2 bulan setelah infeksi terjadi. Gejala yang timbulkan dari tahap ini mirip dengan gejala flu. Contohnya seperti demam hingga menggigil, sakit kepala,
mual, muntah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tahap infeksi laten. Pada tahap ini penderita terkadang tidak merasakan gejala apapun. Jika terlambat mendapat pertolongan, maka virus HIV akan makin berkembang dan menjadi sangat berbahaya. Contoh gejala yang ditimbulkan adalah demam, berkeringat pada malam hari, muntah, dan penurunan berat badan. Yang ketiga adalah tahap infeksi AIDS. Pada tahap ini, sistem imun tubuh telah rusak parah, sehingga menyebabkan tubuh dapat sangat mudah terserang penyakit dan memiliki kemungkinan besar untuk menderita penyakit kronis. Gejala yang ditimbulkan dalam tahap ini seperti penurunan berat badan tanpa diketahui penyebabnya, demam lebih dari 10 hari, tubuh sangat merasa lelah dan lemas, dan nafsu makan berkurang, berkeringat pada malam hari. Yang kedua adalah bahaya penyebab HIV. Yang pertama adalah sistem imun tubuh yang rusak menyebabkan penderita dapat dengan mudah terserang berbagai penyakit. Yang kedua, resiko untuk terserang penyakit komplikasi sangat tinggi. Yang ketiga, penolakan dari masyarakat sekitar. Dan yang keempat adalah tekanan mental yang diterima oleh penderita ketika mengetahui kenyataan yang dialaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara diagnosis HIV. Untuk memastikan apakah pasien terinfeksi HIV, maka harus dilakukan tes HIV. Screening ini dilakukan dengan mengambil sampel darah atau urin pasien untuk diteliti di laboratorium. Jenis screening ini untuk mendeteksi HIV adalah yang pertama ada tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua ada tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi P24, suatu protein yang menjadi bagian dari virus HIV. Tes antigen dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pasien terinfeksi. Bila screening menunjukkan pasien terinfeksi HIV atau HIV positif, maka pasien perlu menjalani tes selanjutnya. Pengobatan HIV. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang disebut virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respons pengidap terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan lalu dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan.